Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat ya semuanya. Sehat, Bu. Nah, jadi untuk hari ini, sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu berdoa ya. Nah, jadi kepada ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa ya. Silakan Azni. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih ya Asni. Nah, jadi sebelum kita belajar hari ini, Taris apakah semua sudah join? Maya, apakah semua sudah join? Sudah, Bu. Oh, terima kasih ya. Nah, jadi nanti Ibu akan mengirimkan link absensinya ya di grup WA. Jadi untuk mempersingkat waktu, Ibu akan membuka materi kita pada hari ini. Nah, jadi materi kita pada hari ini itu sudah materi yang baru. Jadi judul materi kita pada hari ini yaitu mengenai psikotropika. Oke, Ibu akan share screen ya. Nah, jadi sudah terlihat ya judul kita pada hari ini yaitu materi kita tentang psikotropika. Nah, jadi psikotropika ini sendiri sebenarnya sudah sering kita dengar di lingkungan kita masing-masing. Nah, jadi sebenarnya yang paling sering kita dengar itu bukan psikotropikanya, tetapi biasanya kita dengar itu dengan nama narkoba. Nah, jadi kalian semua harus fokus ya pada materi kita hari ini, karena materi kita ini sangat penting guna untuk melindungi diri kita sendiri. Nah, sudah terlihat di sini ada tujuan dari psikotropika. Ini yang pertama. Ibu akan menjelaskan tujuan pada materi kita hari ini ya. Apakah sudah terlihat tujuannya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih Shirley. Nah, jadi tujuan kita pada hari ini yaitu siswa mampu mengevaluasi pemahaman diri tentang definisi psikotropika, jenis psikotropika, dan bahaya penggunaan senyawa psikotropika terhadap kesehatan diri, lingkungan, dan masyarakat. Sehingga peserta didik membangun kesadaran dan peningkatan diri ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, siswa dapat menumbuhkan perilaku yang kreatif dan terampil dan bertanggung jawab dalam mengkampanyekan bahaya narkoba di lingkungan sekitar. Nah, jadi setidaknya materi kita pada hari ini kita akan merangkumkannya dalam 2 pertemuan ya. Nah, jadi materi kita terbagi menjadi 3, yaitu definisi psikotropika, yang kedua jenis psikotropika, dan yang ketiga dampak penyalahgunaan psikotropika. Nah, jadi di sini tahukah kalian obat yang diberikan oleh dokter kepada pasien dengan tujuan mengobati penyakit, namun obat justru sering disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak sakit. Nah, tahukah kalian bahwa mengkonsumsi obat-obatan psikotropika atau narkoba bisa berakibat fatal, misalnya pemakaian heroin. Obat ini berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Dokter menggunakan heroin untuk membius pasien sehingga proses anestesi berjalan lancar tanpa rasa sakit. Nah, jadi heroin ini sendiri memiliki dampak yang positif ya, yaitu untuk anestesi. Tetapi kalau digunakan untuk hal yang salah ini bisa menyebabkan ketergantungan. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan terkait dengan definisi dari psikotropika. Nah, jadi definisi psikotropika ini sendiri
adalah zat atau obat yang bukan narkotika, baik alami maupun sintesis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat dan dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Secara umum, psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Pemakaian psikotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, dapat menimbulkan ketergantungan secara terus-menerus apabila penggunaannya berlebihan dengan takaran yang besar. Dari hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis yang terjadi karena adanya gangguan saraf dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, dan paru-paru. Akibat buruk dari penggunaan psikotropika ini yaitu menimbulkan kematian. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini ada jenis atau golongan dari psikotropika. Nah, jadi psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan digolongkan menjadi 4 golongan. Yang pertama itu ada golongan 1, yaitu psikotropika yang tidak digunakan untuk tujuan pengobatan dengan potensi ketergantungan yang sangat kuat. Ada psikotropika golongan 2, yaitu psikotropika yang berkhasiat terapi tetapi dapat menimbulkan ketergantungan. Dan golongan yang ketiga yaitu psikotropika dengan efek ketergantungannya yang sedang dari kelompok hipnotik sedatif. Dan yang terakhir ada psikotropika golongan 4, yaitu psikotropika yang efek ketergantungannya ringan. Nah, di sini tadi Ibu menjelaskan mengenai jenis dari atau golongan dari psikotropika. Nah, di sini ada jenis dari nafsa. Jadi berdasarkan pengaruh obat terhadap pemakainya, nah jadi dibedakan menjadi 3 juga, yaitu golongan stimulan, golongan depresan, dan golongan halusinogen. Nah, Ibu stop share screen dulu ya. Jadi Ibu tadi sudah secara singkat ya menjelaskan terkait dengan pengertian psikotropika dan jenis dari psikotropika. Selanjutnya, kalian semua masing-masing mencari dan mengumpulkan data-data yang terkait dengan golongan dari psikotropika dan nafsa tadi, sehingga kalian nanti bisa paham, oh ternyata psikotropika itu berbahaya ya. Nah, jadi psikotropika itu bisa membuat orang kecanduan ya. Begitu. Nah, jadi kalian bisa mencari itu di buku, di jurnal ataupun yang lainnya, tetapi Ibu tidak memperbolehkan kalian untuk mencari di website yang kurang jelas ya. Jadi untuk mempersingkat waktu, apakah kalian sudah paham dengan tugasnya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Azni. Apakah kami mengerjakannya individu atau kelompok, Bu? Oh, jadi sebaiknya untuk tugas kita pada hari ini, kalian mengerjakannya secara individu ya. Nah, jadi setelah 15 menit nanti, Ibu akan menunjuk satu-satu dari kalian untuk menjelaskan data-data yang sudah kalian cari, begitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Azni? Ada, Bu. Apakah Ya, kami harus silakan. menulis data-datanya lagi, Bu? Atau cukup kami pahami saja, Bu? Oh, terima kasih, Asni. Nah, jadi Ibu lupa mengatakannya tadi. Jadi, kalian lebih baik untuk menulis atau mencatat atau men-screenshot data-data yang sudah kalian dapatkan tadi. Nah, jadi ketika Ibu menunjuk kalian untuk presentasi, nah, jadi kalian bisa langsung menjawab, Bu, begini, 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 begitu ya. Oke, ada lagi, Asni? Nggak ada, Bu. Makasih, Bu. Ya, terima kasih, Asni. Nah, jadi kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu rasa cukup ya. Nah, jadi kalian selamat bekerja, Ibu tunggu selama 15 menit ya. Oke, bagaimanakah semuanya? Apakah ada kendala atau yang ingin ditanyakan?
Saya, Nini? Bu. Oh iya, Rizka, Saya silakan. bingung, Bu. Ya, Saya bingung, kenapa, Bu. Rizka? Apakah Silakan. nafsa dan psikotropika itu... Dengar suara saya, Bu? Dengar. Halo? Jadi saya bingung, Bu. Setelah saya baca-baca, apakah nafsa dan psikotropika itu sama atau gimana ya, Bu? Oh, oke. Terima kasih pertanyaan yang bagus ya, Rizka. Nah, jadi gini, NAPSA itu merupakan akronim dari narkoba. Jadi, akronim dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang merupakan jenis obat-obatan yang dapat memengaruhi gangguan kesehatan dan kejiwaan. Nah, jadi sama ya, Rizka. Oke, silahkan dilanjut lagi. Baik, Bu. Oke, nanti jangan lupa ya untuk mencari tahu kenapa psikotropika itu berbahaya bagi kita dan bisa yang orang mengonsumsinya itu bisa menjadi kecanduan. Jangan lupa ya untuk mencari data-data yang relevan. Oke. Nah, jadi sudah 15 menit ya. Ibu rasa semua sudah siap. Nah, jadi untuk selanjutnya Ibu akan menunjuk orang yang pertama akan menjelaskan. Atau adakah yang ingin mengajukan dirinya untuk menjelaskan pertama? Saya, Bu. Ya, silakan ini. Jadi, Bu, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa golongan nafza ada 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Di mana golongan stimulan yang itu bersifat menstimulasi sistem saraf simpatik melalui pusat di hipotalamus, sehingga meningkatkan kerja organ. Nah, misalnya meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah, mengecilkan pupil dan meningkatkan gula darah. Jadi, stimulan itu memberikan rangsangan pemakainya untuk menggunakan tenaganya lebih cepat dan tidak merasakan sakit. Kemudian golongan yang kedua, golongan depresan. Di mana golongan depresan ini merupakan obat penghambat fungsi neuron dalam sistem saraf pusat. Obat depresan berpengaruh terhadap sistem saraf, yaitu dapat mengurangi kegiatan sistem saraf. Depresan terkenal dengan sebutan obat penenang. Kemudian golongan yang ketiga, golongan halusinogen. Di mana halusinogen ini mempunyai pengaruh kuat terhadap persepsi penglihatan, pendengaran, dan juga peningkatan respon emosional. Nah, subjek mengalami halusinasi dengan dosis yang tinggi dapat terjadi halusinasi yang sebenarnya, yaitu si subjek melihat atau mendengar benda-benda yang tidak ada sama sekali atau melihat benda-benda tampak seperti hidup. Sekian penjelasan dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, Nini terima kasih ya jawabannya benar sekali. Nah, selanjutnya Sheryl ya yang membahas tentang jenis dari psikotropika karena tadi ini sudah menjelaskan tentang jenis nafsa. Silakan Sheryl. Baik, Bu. Nah, jadi jenis psikotropika itu terdiri dari 4 golongan, yaitu golongan 1 hingga golongan 4. Nah, di golongan 1 ini, psikotropika dalam golongan 1 memiliki kemungkinan yang sangat kuat memicu ketergantungan. Zat atau obat golongan 1 dinyatakan sebagai barang terlarang. Contohnya itu ada ekstasi. Selanjutnya ada golongan 2. Dalam golongan 2 ini, psikotropika memiliki potensi kuat untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu amfetamin atau sabu dan fenetilin. Selanjutnya yang ada golongan 3, di mana psikotropika golongan 3 ini memiliki potensi sedang untuk memicu ketergantungan. Zat atau obat dalam golongan ini dapat digunakan pada pengobatan harus memakai resep dokter. Contohnya itu ada amorbarbital, brupomorfina, dan magadon. Selanjutnya itu ada golongan 4. Pada psikotropika golongan 4 memiliki reaksi ringan untuk menyebabkan ketergantungan. Sama seperti golongan 3, psikotropika ini masih dapat digunakan pada pengobatan wajib memakai resep dokter. Contohnya itu diazepam, nitrazepam, Lexotan, pil koplo, obat penenang, dan obat tidur. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Shirley, jawabannya bagus sekali. Nah, jadi selanjutnya
Rafita, boleh dikasih contoh-contoh dari nafsa? Atau mungkin Rizka? Rizka, tolong dijelaskan dari contoh-contoh nafsa. Silakan Rizka. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Iya, Rizka. Sebelumnya saya minta maaf, Bu, mematikan kamera Iya, karena jaringan kurang stabil, Bu. iya tidak apa-apa. Silakan Rizka. Baiklah. Baiklah, yang termasuk golongan stimulan yaitu yang pertama amfetamina meliputi dextromethorphan, metamfetamina atau sabu-sabu, Ritalin dan desderidin. Berikutnya ekstasi, mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh. Selanjutnya kokain dapat memicu metabolisme sel, menimbulkan efek adiksi yang sangat kuat dan mengakibatkan tingkat kematian yang tinggi. Selanjutnya kafein terdapat dalam biji kopi, daun teh, buah kola, dan guarana. Dan yang terakhir alkohol, merupakan minuman hasil fermentasi buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian. Ada 5 kategori utama depresan, yaitu yang pertama barbiturat yang mencakup obat-obatan seperti sekonal, nembutal, dan amisal. Yang kedua ada obat penenang yang sering dipakai misalnya meprobomat. Yang ketiga etil alkohol atau etanol. Yang keempat anestetik yang mencakup eter, kloroform. Dan yang terakhir opiat yang mencakup opium, morfin, heroin, kodem, dan metadon. Halusinogen meliputi LSD, STP, THC, mesakolin, psilocybin, dan suatu obat bius hewan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya Rizka, jawabannya bagus sekali. Nah, jadi kan tadi Rizka udah menjelaskan, jadi kafein dan alkohol itu juga termasuk ke dalam nafsa ya, termasuk ke dalam golongan stimulan. Makanya kalau banyak mengonsumsi kafein misalnya dalam kopi atau alkohol, minuman yang beralkohol, itu bisa menyebabkan kecanduan ya. Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin menambahkan? Mariam mungkin? Silakan Mariam. Mungkin jaringan Mariam kurang bagus ya, Adelia. Adelia bisa menambahkan? Oke, silakan Maya. Baik, Bu. Di mana saya akan menambahkan yaitu pada ekstasi dari sekian banyak jenis narkoba yang beredar, maka ekstasi mungil inilah yang paling banyak diproduksi di dalam negeri. Selain itu, bahan bakunya mudah didapat, harga jualnya pun bervariasi, mulai dari harga golongan high class atau disebut juga selebritas, bisa dia itu di atas 100 juta hingga atau 100.000 hingga harga banting di warung yaitu 10.000 per butir. Ineks nama lain ekstasi ini masih keturunan kandung psikotropika, banyak dijual belikan berbagai kacang goreng. Ekstasi ini beredar dalam bentuk tablet dan kapsul dengan ukuran sebesar kancing kerah baju yang berdiri dari berbagai macam jenis, di antaranya Adam, Eva, Flash, Dollar, Bon Jovi, dan lain-lain. Ada juga amfetamin, yaitu memiliki nama jalanannya seperti seed, meth, kristal, wish, dan bentuknya itu ada yang berbentuk bubuk warna putih dan keabuan, dan juga ada berbentuk tablet. Cara penggunaannya itu dengan cara dihirup, sedangkan yang berbentuk tablet diminum dengan air. Ada juga namanya penobarbatial, yaitu merupakan antikonvulsan turunan
barbiturat yang efektif dalam mengatasi epilepsi. Jenis ini menekan korteks atau sensor, menurunkan aktivitas motorik, menyebabkan ngantuk, efek sedasi, dan hipnotis. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Maya, tambahannya bagus sekali. Nah, jadi apakah ada lagi yang ingin menambahkan? Ibu rasa tidak ada ya. Nah, jadi setelah kita mengetahui tentang apa sih psikotropika itu dan apa jenis-jenisnya dan bagaimanakah contohnya, jadi kalian itu sudah Ibu anggap sudah tahu ya. Tapi tadi Ibu belum mendapatkan penjelasan kenapa sih psikotropika itu berbahaya atau kenapa sih bisa membuat orang kecanduan dan bagaimanakah dampaknya. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan singkat saja. Ibu akan share screen terlebih dahulu, sebentar. Nah, jadi di sini ada dampak dari penyalahgunaan psikotropika. Nah, jadi ada dampaknya itu ada 4 dampak ya. Yang pertama itu ada dampak psikologisnya. Dari dampak psikologis ini penggunaan nafsa biasanya akan menjadi lebih emosional dan temperamental. Dan yang kedua ada dampak fisik. Ya, jadi biasanya disebut dengan gangguan fisioneurologik karena nafsa dapat mempercepat atau malah memperlambat denyut nadi, jantung, dan paru-paru penggunanya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Dan yang ketiga ada dampak ekonomi karena harga nafsa ini sendiri ada yang murah sampai yang mahal gitu. Jadi membuat para penggunanya kehabisan uang. Dan yang keempat ada dampak sosial, yaitu merusak hubungan keluarga dan pertemanan kamu di lingkungan sekitar, karena kesehatan masyarakat di sekitar kamu juga akan terpengaruh karena adanya risiko penularan. Oke, nah jadi di sini ada fakta dari psikotropika. Secara medis dan hukum, obat-obatan psikotropika hanya boleh digunakan sesuai resep dan pengawasan dokter ahli. Obat-obatan tersebut biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi atau penyakit tertentu seperti gangguan mental atau psikologis, kejang, penyakit Parkinson, gangguan tidur, sindrom kelelahan kronis. Nah, jadi selain itu, obat psikotropika juga sering kali digunakan sebagai anestesi atau obat bius untuk mencegah dan mengatasi nyeri berat akibat tindakan medis tertentu seperti operasi. Nah, jadi psikotropika ini tidak melulu berbahaya ya. Nah, jadi ada juga beberapa fakta positifnya. Jadi Ibu rasa cukup sekian ya materi kita pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkannya? Maya, apakah bisa? Ya, Bu. Oke, silakan Maya. Jadi, psikotropika ini adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan saraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nabza dibagi menjadi 3 jenis, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Oke, kesimpulan yang sangat bagus ya Maya. Apakah ada lagi? Ibu rasa tidak ada ya. Nah, jadi kalian Anda semua, oke Ibu menjelaskan kesimpulannya dulu untuk memperkuatnya. Nah, jadi di sini ada sedikit saja. Jadi narkoba atau narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan berbahaya lainnya atau nafsa merupakan senyawa kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui mulut, dihirup, atau melalui kulit. Narkoba dapat mempengaruhi kerja saraf dengan cara menurunkan atau meningkatkan aktivitas otak, menghilangkan rasa sakit, memberi efek senang, menenangkan, mengantuk, dan menimbulkan halusinasi. Nah, jadi sekian ya kesimpulan. Ibu stop share screen dulu. Nah, jadi untuk tugas kalian minggu depan, kalian cukup membuat satu poster yang sederhana terkait dengan bahaya narkoba. Nah, jadi dengan menggunakan poster tersebut, kalian mengkampanyekan baik itu di depan gang rumah kalian atau daerah lingkungan sekitar kalian, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang terutama harus memakai masker. Nah, jadi
nanti poster dan saat kalian mengkampanyekannya, kalian harus memvideokannya dan dikirimkan ke Google Classroom ya, dan videonya maksimal 20 menit. Apakah semua mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu. Oke, Ibu rasa kita padakan saja pertemuan kita pada hari ini ya. Terima kasih sudah bekerja sama. Sehat selalu dan taati prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih.